Kami mengucapkan syukur karena Engkau memberikan kami pribadi yang hebat, pribadi yang terkuat, pribadi yang paling luar biasa, yaitu Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Engkau menggenapi janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena Engkau sungguh-sungguh nyata dalam setiap langkah kami. Kalau kami ada di ibadah hari ini Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu yang menibahkan kami. Kalau kami bisa percaya melayani Tuhan hari ini, semua karena Roh-Mu yang bekerja di dalam diri kami Bapa. Biarlah hari ini Roh yang sama juga bekerja leluasa di antara kami, sehingga setiap firman-Mu yang boleh kami dengar, kami boleh terima menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Biar kami duduk diam, konsentrasi, tertuju, hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Kami tidak memikirkan yang macam-macam, kami tidak bermain HP. Kami boleh memberikan waktu yang terbaik untuk Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, aku tahu Roh-Mu Tuhan bekerja, yang memampukan menolong hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya, puji Tuhan, hari yang istimewa buat kita karena hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama dari firman yang tadi kita sudah baca. Judul hari ini adalah salah menilai, ya. Di dalam hidup kita sering diperhadapkan dengan menilai atau kita dinilai, ya. Dan manusia sering sekali menilai seseorang dari apa Bapak Ibu? Dari sampulnya. Makanya khusus cewek-cewek, cowok-cowok ya, jangan nilai cowok-cowok atau seseorang itu dari casingnya ya. Jangan nilai seseorang itu dari covernya ya. Kalau kita menilai, belum tentu yang covernya bagus, isinya bagus ya. Belum tentu juga yang covernya cantik, belum tentu isinya cantik. Tadi kita sudah membaca dari apa yang disampaikan di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kita selalu diperhadapkan dengan menilai, betul ya? Berapa waktu kita masih kecil, berapa usianya, berapa tingginya gitu ya, berapa berat badannya ya. Kalau udah makin besar ya kan, ya kalau udah gede Pak jangan tanya ya Pak ya, berat badannya jangan, itu sensitif itu. Untuk anak kecil aja ya. Maaf. Kalau sudah besar ya, berapa nilainya, berapa IP-nya, berapa banyak temannya. Nah kalau zaman sekarang beda dengan waktu saya masih kecil. Zaman sekarang berapa followernya gitu ya, berapa subscribernya ya kan. Sukunya dari mana, agamanya apa ya, lo juara berapa di kelas ya, sudah sekolah belum, kalau sudah sekolah kelas berapa, kalau sudah selesai sekolah kuliahnya di mana. Karena kampus itu menentukan seseorang itu, penilaian seseorang itu seperti apa itu ditentukan oleh kampusnya. Terus istrinya orang mana, anak siapa, atau suaminya ya kan, anak siapa, orang tuanya siapa ya, bobot bebeknya seperti apa ya. Kalau dia masih muda, udah punya pacar belum gitu ya. Nanti anak-anak muda pulang dari sini nggak apa-apa nanya yang masih kelihatan muda gitu, udah punya pacar belum gitu ya, sudah menikah belum, sudah punya anak belum gitu ya, sudah punya cucu belum. Selalu akan diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Waktu kita masih kecil kepingin menjadi dewasa, sudah dewasa enakan waktu kecil deh gitu ya. Waktu belum punya pacar ngebet punya pacar, aduh mesti punya pacar nih seperti teman-teman gue punya pacar. Udah punya pacar enakan sendiri gitu ya. Kita sering sekali
dipermainkan perasaan kita dengan penilaian-penilaian yang ada di sekitar kita. Tapi hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk tidak mau lagi dipermainkan atau meletakkan harga dirinya berdasarkan penilaian-penilaian dunia ini. Amin. Karena ada di satu momen bangsa Israel menggunakan ukuran manusia untuk diri mereka. Saat kapan? Saat mereka memilih seorang raja. Kita maunya seperti bangsa-bangsa yang lain, Pak Musa. Kan bangsa lain punya raja, masa kita nggak punya raja? Ukuran bangsa lain dipakai untuk diri mereka. Oke, kita pilih raja. Dipilih seperti apa, saudara? Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini adalah anak laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Elok rupanya, ya, tinggi badannya, saudara. Ini adalah ukuran manusia. Tapi tahu nggak, saudara, penilaian manusia itu menjerumuskan. Penilaian manusia itu mempermainkan hidup kita, membawa kita kepada berbagai-bagai pencobaan, nggak bisa tenang. Waktu tetangga kita punya mobil, aduh kapan ya punya mobil ya. Punya rumah baru, tetangga gue udah rumahnya direnovasi bagus banget, aduh rumahku. Tetanggaku udah punya istri 2, aku salah, jangan ya. Kalau pakai ibu-ibu, kalau pakai tas mereknya apa, ya, sepatunya apa, jasnya apa, gitu ya. Kalau ada jeans itu yang corak-coraknya di sini, itu jeansnya mahal gitu ya. Mereknya apa? Ada kaos itu mereknya mahal. Kalau lihat kaosnya mereknya itu menunjukkan nilai dirinya, saudara. Perhiasannya seberapa banyak, ya. Jam tangannya merek apa? Ya, kalau jam tangan saya nggak tahu merek apa, Bapak Ibu, ini berkat kasih karunia ya. Jadi saya nggak bisa sombong. Ya, sepatu kasih karunia, celana, jas kasih karunia. Apa yang saya sombongkan? Nggak bisa sombong, Bapak. Semuanya kasih karunia. Jadi kalau kita menilai diri kita berdasarkan penilaian dunia ini, kita nggak akan pernah bisa tenang, nggak akan pernah bisa nyaman. Menilai seseorang, oke Pak, kalau bukan dengan pakaiannya, kita nilai seseorang dengan perilakunya. Apakah dia baik? Apakah dia jujur orangnya? Kalau dia jujur, wah, nilai orang ini tinggi gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus menilai dari perilakunya, maka perempuan berdosa tidak akan dilayani oleh Tuhan Yesus. Maka Zakheus tidak akan pernah menerima Yesus datang di rumahnya. Kalau begitu, bagaimana kita harus menilai? Penilaian apa yang Yesus gunakan? Kita perlu tahu penilaian apa yang benar. Kalau kita nggak tahu penilaian apa yang benar, ukuran apa yang benar, kita akan menjadi orang-orang yang salah menilai. Coba tepuk kanan kirinya, jangan salah menilai. Karena apa yang dinilai penting oleh manusia, saudara, belum tentu penting buat Allah. Kaya buat manusia belum tentu kaya buat Tuhan. Amin. Miskin buat manusia belum tentu miskin buat Allah. Saudara ingat seorang janda yang mempersembahkan 1 peser uang itu, Tuhan bilang, tahu nggak, perempuan ini memberi lebih banyak dari siapapun. Itulah Tuhan saudara, itulah Tuhan saya. Penilaiannya bukan dari dunia ini. Kaya, miskin menurut manusia belum tentu buat Allah. Masalahnya saudara, ukuran kita, sering kita menggunakan ukuran kita untuk orang lain, untuk diri kita. Sehingga saudara, kita nggak pernah tenang dalam hidup kita. Karena itu dalam Markus 4 ayat 24 berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk ukuran akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Ukuran yang sering kita gunakan untuk orang lain akan diukurkan kepada kita. Yang suka membuat kita membanding-bandingkan diri. Waktu kita sudah sepertinya lebih dari tetangga kita, kita ketemu lagi ada orang yang lebih dari kita, saudara.
Akhirnya kita kerja lagi. Udah sampai di level tertentu, ada lagi. Karena apa? Ada istilah apa? Ada langit di atas langit. Tidak ada ujungnya. Makanya kita tidak pernah bisa tenang kalau kita menggunakan ukuran dari manusia. Saya punya tetangga waktu saya masih tinggal di Ciseeng. Ada tetangga saya sampai mati nggak omongan gitu. Karena apa? Pada waktu tetangganya beli kipas angin, dia jadi SWOT gitu ya, jadi SWOT gitu. Jadi heboh sendiri gitu ya, sampai meninggal nggak omongan, saudara. Tapi di sini nggak ada seperti itu. Karena fokusnya selalu menilai sesuatu dengan ukurannya. Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki jiwa pesaing. Kalau kita mengukur dengan ukuran manusia, meskipun kita bergereja, kita akan menjadi orang yang memiliki jiwa pesaing. Kelihatannya dia lebih banyak temannya di gereja daripada, merasa tersaingi. Kelihatannya dia lebih banyak tampil, merasa tersaingi. Kelihatannya dia lebih banyak memberi, merasa tersaingi. Mental persaingan, saudara. Kepingin menonjol. Kalau cerita ngobrol itu dia mesti yang di up. Kalau dia di bawah dia nggak betah. Tapi kalau dia di up, nah orang-orang seperti ini juga biasa dimanfaatin oleh orang lain. Dipuji-puji, Pak kamu ganteng Pak, kamu hari ini keren Pak. Padahal ada maunya, saudara. Haleluya. Hati-hati kalau saudara menggunakan ukuran manusia untuk dirimu, saudara akan dipermainkan. Pada waktu saudara nggak ada maunya lagi, nggak dideketin, saudara. Nah, karena itu hari ini mari kita menilai, jangan salah menilai. Kalau kita salah menilai, kita akan menjadi orang yang suka membanding-bandingkan. Suami dibandingkan dengan suami orang, istrinya dibandingkan dengan istri orang, gitu ya. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Padahal waktu Bapak Ibu datang masuk menyeberang ke pagar tetangga, ternyata ada ranjau di sana, ada ular, ada duri, ada kaca di sana, saudara. Karena menipu, saudara. Penilaian manusia itu, penilaian dunia ini selalu menipu. Kalau kita salah menilai, kita akan menjadi orang yang sikut menyikut, menjatuhkan, menjelekkan, ya, menjerumuskan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup sebagai umat yang menggenapi rencana Tuhan. Waktu orang kelihatan lebih hebat, kita kepingin menjadi orang, tapi kita nggak mampu. Akhirnya kita membangun kemunafikan. Waktu kita nggak mampu, tapi kita kelihatan ingin lebih hebat dari orang lain, akhirnya kita membangun kemunafikan supaya kelihatan hebat, kelihatan sempurna, kelihatan baik sama orang lain. Makanya waktu Yesus khotbah di bukit, Yesus menyampaikan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang memiliki kerajaan sorga. Janda yang mempersembahkan satu peser itu adalah orang yang memberikan lebih banyak daripada orang lain. Tuhan sering sekali memilih apa yang tidak dinilai hebat oleh manusia. Musa seorang gagap bicara, ya Tuhan pilih. Simon Petrus hanya sebagai nelayan, Tuhan pilih. Ya, perempuan pendosa Tuhan layani, perempuan Samaria Tuhan layani. Ya, Yusuf yang ada seorang budak Tuhan pakai. Anak kecil yang hanya punya 2 ikan dan 5 roti, Tuhan pakai, saudara. Itulah Tuhan kita. Apa yang tidak dinilai, kemarin minggu yang lalu Ibu Riana menyampaikan Zakeus, ya. Zakeus itu nggak diperhitungkan, dipandang sebagai pengkhianat, nggak ditemani, dikucilkan. Malah Yesus datang ke rumahnya makan, saudara. Itulah hati seluas samudra, hati yang mau memenangkan seorang Zakeus, sehingga Zakeus yang tadinya dipandang rendah, dipandang tidak bernilai, menjadi seorang yang punya nilai berkala. Dia berkata, separuh dari hartaku aku berikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Seorang Zakeus ketika dia menemukan nilainya di dalam Kristus, ia justru menjadi orang yang berbeda. Perempuan pendosa yang menemukan nilai dirinya di dalam Yesus, ia justru mencurahkan minyak narwastu yang sangat mahal. Murid-murid tidak pernah, siapapun gak pernah memberikan minyak yang paling mahal. Bahkan dia menyekannya dengan rambutnya.
Kenapa saudara? Karena dia menemukan nilainya, nilai yang benar di dalam Kristus. Petrus yang dinilai rendah karena seorang nelayan, menemukan nilai dirinya di dalam Yesus. Makanya dia akhirnya dipakai Tuhan begitu luar biasa. Saudara, Tuhan memandang, menilai, mengukur diri saudara, diri saya berbeda dengan ukuran dunia ini. Makanya waktu Yesus tahu nilai saudara, dia memberikan satu perumpamaan tentang harta terpendam. Banyak orang berpikir harta terpendam itu adalah Yesus, harta terpendam. Tapi tahu nggak, harta terpendam itu adalah Yesus, adalah saudara dan saya. Yesus mau meninggalkan keindahan, kenyamanan di surga, yang mau datang ke dunia karena dia melihat saudara dan saya begitu berharga di matanya. Makanya Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, karena saudara itu berharga di hadapan Allah. Dia memberikan anaknya buat kita karena kita itu berharga buat Allah. Makanya kita nyanyi, bukan dengan barang bana engkau menebus dosaku, melainkan dengan apa Bapak Saudara? Dengan darah yang mahal. Harga diri kita tidak lagi berdasarkan apa yang kita pakai. Harga diri kita bukan lagi berdasarkan jabatan kita. Harga diri kita bahkan bukan juga bergantung kepada perilaku dan perbuatan kita. Tapi harga diri kita berdasarkan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan menilai diri kita menurut ukuran manusia. Karena apa yang manusia punya belum tentu mereka nikmati, saudara. Tapi anak-anak Tuhan memiliki karunia menikmati. Mempunyai, memiliki belum tentu menikmati. Tetapi anak-anak Tuhan diberikan karunia untuk menikmati. Pengertian, standar dan ukuran kita bukan lagi berdasarkan dunia ini. 4 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu ingat, saya sampaikan tentang tali sifat Allah. Bagaimana zaman Yesaya umat pada waktu itu menggunakan tali sifatnya sendiri. Kacau terjadi. Tapi Tuhan mau kita bukan menggunakan ukuran kita, tetapi ukurannya Tuhan. Israel kepingin seperti bangsa lain. Seorang yang berada, elok rupanya, tinggi badannya, terpilihlah Saul menurut standar manusia. Tapi akhirnya saudara, Saul hancur. Dia ditolak dan dia bunuh diri. Karena setiap kita akan diperhadapkan dengan ujian atas kehidupan kita. Akan diperhadapkan dengan pergumulan. Kita akan diperhadapkan dengan pencobaan. Maka waktu kita tidak berdiri di atas dasar yang kokoh, kita akan tergoncangkan. Maka di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikiran sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang berdiri yang diurapi, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan apa Bapak Ibu? Melihat hati, saudara. Yang kedua, setelah Saul mau berakhir masa jabatannya, mereka diperhadapkan dengan pilihan raja selanjutnya. Waktu mereka mau memilih raja selanjutnya, mereka kembali mau menggunakan ukuran yang sama. Ya mau pilih Eliab yang badannya gagah. Tapi di sini Tuhan menegur umat Israel. Bukan yang manusia, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Allah melihat hati, saudara. Tuhan kita melihat hati. Jangan kita menilai menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Tuhan yang selalu melihat hati. Kalau cowok-cowok pemuda mau cari pasangan,
Jangan lihat parasnya, jangan lihat isi dompetnya, jangan lihat jabatannya saudara, tapi lihatlah hatinya. Apakah dia sudah memiliki hati yang mengalami kasih karunia Tuhan? Karena kalau cantik, ya paling itu 10 tahun, 15 tahun ya cantik ya. Tapi lewat itu udah, apa Bapak Ibu? Ada beda ya, benar gak? Itu hanya sebentar. Tapi kalau hatinya saudara mengalami kasih Kristus, maka kecantikannya dari dalam. Kegantengan, kegagahan, kemolekan, ketajiran, paras dan perawakannya, bebet, bobot ya, semuanya itu adalah standar manusia. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi jangan salah menilai. Dalam Yohanes 6 ayat 7 sampai 9, Yesus memakai seorang anak kecil. Tadi saya sudah sampaikan, anak kecil yang punya 2 ikan dan 5 roti. Waktu Tuhan Yesus memperhadapkan kepada murid-muridnya langsung apa Bapak Ibu? Melihat dompet, nggak cukup. Melihat situasi, jauh dari warung. Nah ini, ketika kita mengikut Tuhan, sering sekali diperhadapkan Pak dengan pelayan-pelayan, dompet uang kita nggak ada. Ininya belum ada, itunya belum ada. Nah ini cara kerja, ukuran manusia. Cara dan ukuran manusia. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu yang memberi mereka makan, apa yang ada padamu? Cuman ada 2 ikan dan 5 roti. Bawa ke sini. Kalau kita bawa apa yang ada pada kita kepada Tuhan, di situ ada mujizat, keajaiban yang akan terjadi. Karena ukurannya saudara bukan ukuran kita, tetapi ukurannya Tuhan. Ukuran kita dengan Tuhan itu berbeda. Oleh sebab itu kita perlu terus diingatkan. Lewat ibadah raya kita diingatkan, lewat komunitas kita diingatkan, lewat PA kita diingatkan. Karena manusia itu cenderung lupa. Karena manusia itu cenderung asik dengan ukuran dirinya sendiri. Makanya tadi dikatakan saudara di ayat yang ke-16. Yuk sama-sama di 1 Korintus 2 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan lagi kita menilai seorang pun menurut ukuran manusia, tapi menilai seseorang menurut hatinya. Apakah di dalam hatinya ada Yesus? Apakah dia sudah menjadi ciptaan baru? Kalau dia sudah menjadi ciptaan baru, kalau dia sudah menjadi milik Allah, kalau Allah ada dalam dirinya, pasti dia menjadi seseorang yang berbeda. Ya, kenapa akhirnya perempuan pendosa mencurahkan minyak yang mahal yang mungkin dia sepanjang dia hidupnya dia beli minyak yang mahal itu sebagai tabungannya, dia curahkan di kaki Yesus. Kenapa saudara? Karena dia sudah menemukan nilai dirinya. Selama ini dia menemukan nilai dirinya. Kalau aku punya minyak yang mahal ini, maka aku akan harum, disukai oleh banyak orang. Orang akan betah dekat dengan aku. Tapi sekarang perempuan ini tidak lagi menaruh nilai dirinya pada minyak yang mahal itu, tapi ia menaruh nilai dirinya kepada Kristus, saudara. Amin. Kenapa selama ini Zakheus akhirnya berkata separuh dari hartaku? Selama ini Zakheus hidup untuk jabatan, ia hidup untuk uang. Tetapi waktu ia menaruh nilai hidupnya, harga dirinya pada uangnya, ada rongga yang kosong dalam hatinya, yang tidak pernah bisa diisi oleh jabatan, yang tidak pernah bisa diisi oleh uang, yang tidak pernah bisa diisi oleh kenyamanan apapun dari dunia ini. Hanya Yesus yang bisa mengisi. Makanya Zakheus bilang, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekarang dia tidak lagi hidup untuk uang, tetapi dia gunakan uangnya untuk maksud tujuan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu di Efesus yang tadi kita baca saudara, Tuhan mau kita mengalami yang satu ini. Yuk semua baca 1, 2, 3 ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam
batinmu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Inilah yang Tuhan mau atas setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Mulai mengukur segala sesuatu bukan lagi menurut dunia ini, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ukuran jabatan, harta, itu ukuran dunia, tetapi ukuran kita adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita menemukan kekayaan, kemuliaan. Nilai diri kita bukan lagi berdasarkan perbuatan kita. Apa kekayaan, kemuliaan Kristus bagi setiap saudara dan saya? Karena Kristus begitu mulia, Dia begitu kaya, maka saudara, hari ini kita yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Karena Dia begitu mengasihi kita, kita yang harusnya ditolak, dihukum, kita diterimanya. Kita yang tidak ada harganya diangkatnya menjadi berharga, dikembalikan kepada posisi kita yang semula, segambar serupa dengan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus, yang membayar kita bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah yang mahal. Harga diri saudara hari ini bukan berdasarkan apa yang saudara miliki, tapi harga diri kita hari ini seharga dengan darah Yesus yang percaya. Amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, saudara. Kalau saudara merasa ini satu kabar yang biasa-biasa saja, saudara, ayo dong, come on. Ini berita baik, saudara. Nilai diri kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi berdasarkan perbuatannya. Dia membenarkan kita, Dia menguduskan kita, bahkan Dia memuliakan kita, saudara. Kristus yang berinisiatif, yang menguduskan kita, bukan perbuatan kita yang menguduskan kita. Makanya perempuan kedapatan berzina itu berharga di hadapan Allah. Kenapa? Karena bukan berdasarkan perbuatan perempuan itu, tetapi berdasarkan perbuatan Allah. Karena Kristus yang berinisiatif datang. Saya selalu mengulang-ulang, kalau kita percaya hari ini, kalau kita bisa melayani hari ini, bukan karena saudara, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena Roh-Nya yang menarik kita, yang bekerja, membawa kita, membuat kita percaya kepada Dia. Itulah kemurahan Tuhan, itulah kekayaan Tuhan, itulah kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, hari ini yang ada dalam Kristus, saudara punya kebenaran. Amin. Kita yang ada dalam Kristus, saudara punya kekudusan. Saudara yang ada dalam Kristus, saudara punya kemuliaan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah. Dalam konsep perjanjian lama seperti ini, Bapak Ibu. Perjanjian lama itu kita mencapai, saya harus taat ini, melakukan ini, supaya saya diterima, dihargai, diselamatkan. Tapi dalam konsep perjanjian lama, saudara itu hanya menerima, saudara. Menerima. Itulah sebabnya selalu disebut kasih karunia. Kristus diam di dalam hatimu. Dalam bahasa Greeknya katoikeo, tinggal permanen, bukan datang dan pergi. Roh Kudus yang kita peringati hari ini tidak lagi datang dan pergi. Dia itu tinggal secara permanen dalam diri orang-orang percaya, dalam hati orang-orang percaya. Pribadi yang terhebat, pribadi yang terkaya, pribadi yang terkuat, pribadi yang terbesar, pribadi yang terluhur, Dia yang menerima saudara, Dia yang memperhatikan saudara, Dia yang menghargai saudara, Dia yang menguduskan saudara, Dia yang melayakkan saudara, Dia yang memuliakan kita. Kalau kita menemukan nilai ini, saudara tidak akan lagi mengemis untuk dihargai oleh dunia. Saudara tidak akan lagi melakukan sesuatu supaya diterima oleh mertuaku, supaya diakui oleh keluargaku. Capek deh hidup seperti itu. Capek. Hari ini mungkin saudara diterima, besok ada yang lebih hebat, saudara dilupakan. Karena nilai kita bukan berdasarkan penilaian manusia. Ketika ada Kristus, kita sadar kita ini diterima, dihargai. Karena prinsipnya saudara, kita nggak pernah bisa memberi nilai kalau kita nggak pernah tahu nilai diri kita.
menemukan nilai diri kita yang sesungguhnya. Kita nggak punya sesuatu apapun yang kita bisa berikan kalau kita nggak pernah menerima. Makanya waktu Zakeus, perempuan berdosa, waktu Petrus menemukan nilai dirinya, justru ia bisa menerima orang lain. Justru ia bisa menghargai orang lain. Justru ia bisa menggunakan waktu-waktu yang ada. Justru dia bisa menggunakan waktu-waktu yang ada untuk sesuatu yang bernilai kekekalan. Dia justru bisa menggunakan apa yang dia miliki untuk sesuatu yang bersifat kekal. Dia justru menggunakan hidupnya untuk maksud tujuan dari Tuhan. Kalau kita tidak menemukan nilai diri kita, kita akan selalu sibuk dengan urusan kita, kepentingan kita. Kalau kita hidup untuk diri kita, justru siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi justru waktu kita memberikan nyawa kita, memberikan hidup kita untuk Tuhan, di situ kita akan menemukan kembali. Apakah kita sudah menemukan nilai diri kita di dalam Kristus? Dia yang sudah menerima, memperhatikan, bahkan dia yang sudah mengerjakan, menyelesaikan, menyediakan apa yang kita perlukan. Persoalan terbesar kita sudah diselesaikan. Apalagi yang kurang? Ia mau tinggal di dalam diri kita. Kita tahu kita ini gak layak, kita tahu kita ini hina, kita ini bejat, kita ini jorok, kita ini kotor. Tapi dia mau datang yang paling kudus, yang paling mulia, mau tinggal dalam diri kita, mau menerima kita, mau menjadi bagian kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Makanya glory itu berasal dari kata kabod. Bahasa Jawanya sama ya, mirip ya, abot. Ya, ingat ya, oh saya itu punya abot gitu ya. Kalau abon beda lagi ya Bapak Ibu. Artinya kita punya kemuliaan Tuhan. Ya, yuk bilang dulu sama-sama kirinya, kamu punya kemuliaan Tuhan, aku punya kemuliaan Tuhan. Tepuk aja bu, tepuk aja ya, puk gitu, kalpok gitu ya, supaya nggak ngantuk ya. Kita punya kemuliaan Tuhan. Kalau kita ada dalam Kristus, kita punya kemuliaan Tuhan. Meskipun Daud kecil, tidak dianggap oleh kakak-kakaknya, bahkan oleh bapaknya sendiri, tetapi Daud bisa dipakai Tuhan mengalahkan seorang Goliat. Mungkin saat ini saudara tidak dianggap oleh suamimu, oleh istrimu, oleh anak-anakmu, oleh keluargamu. Tapi kalau engkau ada dalam Kristus, engkau punya abot. Kalau engkau ada dalam Kristus, ada roh Allah yang tinggal di dalam dirimu. Makanya anak kecil meskipun punya 5 roti dan 2 ikan, mujizat terjadi lewat hidupnya. Meskipun Petrus hanya nelayan yang pada waktu itu tidak diperhitungkan, Petrus menjadi kepala rasul, bahkan dia memenangkan 3.000 orang laki-laki. Jangan menilai dengan ukuran manusia. Manusia makanya sering sekali apa saudara, kalau kemana-mana itu promosi dirinya. Oh anakku begini, oh yang diceritakan itu adalah keberhasilannya, pencapaian-pencapaiannya gitu ya. Tapi gak pernah cerita tentang Yesus. Kenapa? Yang dikejar adalah pandangan orang tentang dirinya. Sibuk promosi dirinya, mengejar pembuktian diri, prestasi, melakukan kebaikan itu supaya diakui, punya jabatan itu supaya dipandang, berusaha untuk mencapai sesuatu itu supaya apa? Makanya di rumah itu biasanya kan ada piala-piala kan Bapak Ibu. Tapi gak salah sih kalau ada piala ya. Asal jangan motivasi kita menaruh harga diri kita pada piala-piala itu. Tapi tahu nggak saudara, prestasi itu baik, kebaikan itu baik, jabatan itu puji Tuhan, pencapaian-pencapaian pendidikan yang kita miliki puji Tuhan. Tapi tahu nggak saudara, semuanya itu paling banter diingat oleh keturunan kita, paling keturunan ketiga udah nggak ingat, udah lupa. Coba Bapak Ibu yang punya nenek, punya kakek, masih ingat kakeknya pencapaiannya apa waktu itu? Buyut gitu. Pasti rata-rata kita lupa. Tapi waktu saudara punya kabod, punya glory dalam hidupmu, saudara tahu nilai diri saudara dalam Kristus, saudara melakukan segala sesuatu dalam Kristus, nilaimu saudara, nilai yang kita berikan itu sifatnya kekal, bernilai kerajaan sorga. Haleluya.
Tuhan tidak pernah lupa, ngengat dan karat tidak pernah merusaknya, tersimpan dengan baik dalam kerajaan sorga. Waktu kita masuk dalam ke rumah Bapa, Dia datang ke dunia, Dia datang membawa upah kita, saudara. Di dalam Yesus kita bernilai. Pada waktu ada di peti mati, apa yang akan orang-orang ingat tentang diri kita? Pada waktu saudara sudah bertemu dengan Bapa, ada nggak orang-orang yang mengalami dampak dari kehidupan iman saudara, yang membuat mereka percaya Yesus, yang membuat mereka semangat melayani? Ya, resum pencapaian itu semua, saudara, kalau kita miliki semua itu di luar Kristus, tidak ada gunanya. Waktu saudara ada dalam peti mati, saudara tidak pernah, ya, walau ada orang terbaring di peti mati itu, nggak ada orang tanya, papanya dulu jabatannya apa? Papanya dulu ngumpulin harta berapa? Ninggalin apa? Ada Bapak Ibu? Nggak pernah, saudara. Propertinya berapa? Mobilnya berapa? Hartanya berapa? Nggak pernah ditanya. Jadi apa yang kita banggakan? Kalau kita menilai dengan ukuran dunia ini, kita akan letih, capek. Makanya di dalam Efesus tadi dikatakan berakar, bertumbuh dalam Kristus. Artinya apa? Kita hidup karena Dia. Dia sumber kita, Dia tujuan kita, Dia cara kita, anugerahnya cukup buat kita. Sebab Dia yang tidak terbatas, Dia yang termulia, Dia yang terhebat ada pada kita. Sehingga kita pun yang terbatas, sehingga kita pun yang lemah menjadi kuat di dalam Dia, menjadi mampu di dalam Dia. Oleh sebab itu Paulus berdoa. Doa ini juga ditujukan kepada kita semua. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Kalau kita mau ukuran saudara dan saya, inilah ukurannya. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Itulah nilai kita. Kalau kita melupakan akan apa yang Tuhan Yesus perbuat, Ia memberi anaknya kepada kita, kita akan menjadi jemaat seperti yang dikatakan dalam Wahyu. Aku tahu semua pekerjaanmu, pengorbananmu. Kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Oleh sebab itu kita belajar dari Martin Luther. Martin Luther itu selalu memberitakan Injil untuk dirinya sendiri. Kasih Kristus itu begitu dalam, begitu lebar. Tidak ada yang bisa menilainya. Kasih Kristus itu bukan seperti sungai. Kalau di sini ada sungai Cisadane, Bapak Ibu, bukan seperti itu. Tapi kasihnya tidak terbatas. Selalu baru. Tiap pagi selalu baru. Tidak bisa diukur. Begitu panjang, begitu dalam. Itulah kasih Bapa buat setiap kita. Dalam Efesus 3, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasihlah yang membuat manusia berubah. Kasihlah yang memberi kita arti. Kasihlah yang membawa kita kepada kekekalan. Kasih Allah itu, ya, ketika kita mengasihi Allah, membawa kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita akan menemukan nilai diri kita, sehingga kita akan menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Kita akan mengalami kepenuhan Allah, selalu menemukan kekuatan baru. Kita waktu orang berbuat jahat kepada kita, kita dimampukan untuk mengampuni. Waktu kita menghadapi satu ancaman, sebuah tantangan, kita tidak menjadi takut sebab ada kasih yang bekerja dalam hidup kita. Makanya Daud berkata, bernyanyi, walau 1000 rebah di sisiku, akan goyang golong hidupku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku.
Hidup kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Seorang Paulus berkata seperti itu. Kenapa? Dia sudah menemukan nilai dirinya. Bagaimana cara kita untuk tidak mengasihi dunia, saudara? Ayat yang terakhir, janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua orang ada dalam dunia ini, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan. Kalau kita alami kasih Bapa, maka kita tidak akan lagi mengasihi dunia ini. Kita tidak akan lagi mengukur segala sesuatu berdasarkan apa yang dinilai oleh dunia ini. Maka tidak ada lagi yang akan memikat hati saudara. Apapun keindahan, kenikmatan apapun dari dunia tidak bisa lagi memikat kita. Kenapa? Yang termanis, yang terdalam, yang terlebar, yang terpanjang sudah kita alami dalam hidup kita. Kenapa orang meninggalkan Yesus dalam hidupnya? Baru-baru ini saya WA sama seorang yang saya kenal, Pak, saya sudah menikah dengan ini. Jangan, saya sudah menikah yang kedua kali dengan saudara kita yang M. Jadi dia gak mau lagi disapa-sapa pun udah sensitif, saudara. Karena apa meninggalkan Yesus? Karena memang selama ini dia tidak pernah mengecap kasih Yesus dalam hidupnya. Kalau kita sudah mengecap kasih yang tidak terukur, panjang dan lebar dan begitu dalam, kasih yang terbesar yang sudah menyelesaikan segala sesuatu persoalan dalam hidup kita, maka kita akan seperti Zakeus, perempuan berdosa, seperti Paulus, seperti Petrus, menemukan nilai diri kita bukan lagi standar dunia ini, tetapi standar kerajaan sorga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca Efesus 3 ayat yang ke-20. 1, 2, 3 ayat. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan dan jemaat, dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala. Petrus akhirnya menggenapi rencana Tuhan. Yusuf yang seorang budak akhirnya menggenapi rencana Tuhan. Perempuan pendosa akhirnya menggenapi rencana Tuhan. Seorang anak kecil akhirnya melihat, menyaksikan maksud-maksud Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka menemukan nilai diri mereka di dalam Kristus. Mereka, Zakeus, Petrus merelakan segalanya untuk maksud Tuhan. Justru mereka menemukan arti hidup mereka yang sesungguhnya. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita sering sekali mengukur segala sesuatu menurut ukuran kekayaan dan kemuliaan dunia ini, sehingga kita capek, letih. Kita berjuang untuk diterima, diakui. Kita berjuang untuk dinilai baik, sehingga kita akhirnya letih. Akhirnya kita merasa terintimidasi, tidak ada damai, jauh dari sukacita. Hari ini Tuhan memanggilmu. Hari ini Tuhan mengundang engkau untuk masuk kepada dimensi kehidupan yang bernilai kekekalan. Karena Tuhan mau engkau menyadari bahwa engkau berharga di matanya. Ia memberikan anak yang paling ia kasihi. Ia memberikan harta yang paling berharga di sorga, hanya karena kasihnya kepada kita, agar kita diselamatkan, ditebus, dikembalikan kepada kemuliaan yang semula. Melalui Dia kita menemukan arti hidup kita yang sesungguhnya. Di dalam Dia kita akan melihat diri kita yang panah, diri kita yang lemah, diri kita yang terbatas, dipakai Tuhan dengan cara yang tidak terbatas. Dipakai Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia, yang bernilai kepada kekalan. Ngengat dan karat tidak akan pernah merusaknya, dan kau akan menemukan hidupmu kembali. Kalau saudara menerima nilai itu dari Tuhan, saudara pun bisa memberi nilai itu pada orang lain.
Mengapa kita sering sekali tidak peduli kepada jiwa-jiwa? Mengapa kita tidak sering sekali cuek kepada orang yang terhilang? Karena kita tidak menyadari nilai mereka begitu berharga di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mau menyadari nilai dirimu, saudara akan mulai melihat orang lain seperti Tuhan melihat mereka. Seperti Tuhan melihat kita. Buluh yang patah, buluh yang pudar tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Setiap orang-orang yang hari ini mau datang kepada Yesus, setiap orang-orang yang hari ini mau menerima nilainya di dalam Kristus, yang berinisiatif datang, menguduskan, melayakkan, menerima, memuliakan kita, Tuhan akan membawa engkau kepada maksud-maksudnya. Tuhan akan mempercayakan, Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dipikirkan oleh manusia. Tuhan akan mengerjakannya di dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu berdoalah kepada Tuhan. Bapa, pulihkan hatiku, ubah caraku memandang, menilai diriku dan orang lain. Mulai hari ini aku biar menyadari aku berharga di matamu. Biar Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai, memimpin, dan menghidupi. Saudara, mari hari ini katakan kepada dirimu sendiri, anugerah Tuhan cukup padaku. Nilai diriku bukan
bukan lagi berdasarkan apapun dari dunia ini. Ketika saudara menggantungkan, menaruh harga diri saudara kepada apapun dari dunia ini, maka saudara sesungguhnya merasa belum cukup anugerah Tuhan dalam hidupmu. Saudara belum merasa cukup apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib untukmu. Tuhan, saudara belum merasa cukup Allah memberikan anaknya tunggal pada hidupmu. Karena itu mari hari ini bertobat di hadapan Tuhan. Mengapa saudara sulit untuk masuk dalam rencana Tuhan? Mengapa sulit sekali buat setiap kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita? Karena penilaian kita sering sekali berdasarkan dunia ini. Tapi waktu saudara menemukan nilai dirimu, menemukan harga dirimu, menemukan ukuran yang benar di dalam Kristus menurut kekayaan dan kemuliaannya, saudara akan semakin mengerti, mengenal Tuhan. Saudara akan semakin hari menemukan arti hidupmu. Saudara akan menemukan dirimu yang terbatas menjadi orang-orang yang Tuhan pakai dengan cara yang tidak terbatas. Saudara akan menemukan dirimu yang lemah menjadi kuat di dalam Kristus. Saudara akan menemukan dirimu yang penuh dengan keterbatasan menjadi orang-orang yang melampaui segala sesuatu, melampaui tantangan rintangan. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab di dalam anugerahnya cukup buat setiap kita.